kita bertemu lagi di minggu pagi ini. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk, kita akan angkat satu pujian, Bapa-Ku datang padamu, menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik yang manis, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Kita akan buka ibadah kita pagi hari ini. Yuk, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima dan rasakan. Sebentar kami hendak beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, walaupun kami belum bertatap muka, kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, sebentar kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, gimana ini kabarnya adik-adik semua? Sudah ulangan harian ya? Sudah? Oh, sudah selesai apa? Baru mulai ini. Ada yang sudah selesai, ada yang baru mulai, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat ya, tetap semangat. Seperti janji-janji Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita harus selalu percaya akan janji-janji Tuhan. Kita menanti janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, kita akan angkat pujian ini. Ku berjalan bersama Tuhan. Sama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk
suara Tuhan. Ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, memimpinku. Sungguh indah rencananya, janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, memimpinku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, memimpinku. Sungguh indah rencananya, janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Sekali lagi. Amin. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu indah di dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya akan janji Tuhan, dan kita harus berusaha melakukan semua apa yang difirmankan Tuhan yang baik buat kita. Oke? Oke ya. Dan ketika kita tetap ada dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan selalu bahagia karena Tuhan yang menyertai kita. Baik kita di dalam rumah, baik kita dimanapun, kita akan selalu gembira. Ya, ketika Yesus di dalam rumah kita akan happy. Ya, when Jesus in the family, happy home. Ya. Tahu enggak tadi bahasa apa yang ada kusi-kusi he? Tahu? Yang
aja gitu. Itu bahasa India. Nah, kita juga harus semangat. Ketika kita merasa bahagia, kita merasa gembira, Tuhan senang, ya. Apalagi kalau kita kerja buat Tuhan, di ladangnya Tuhan, menyerahkan diri buat Tuhan, ya. Kerja buat Tuhan, selalu manis deh. Buat Tuhan selalu manis deh, biar ikut salib selalu manis deh. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh, dipanggil Tuhan selalu manis deh. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis deh. Kerja buat Tuhan selalu manis deh, biar pikul salib selalu manis deh. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh, dipanggil Tuhan selalu manis deh. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis deh. Ya, amin. Tiba saatnya kita hendak mendengar cerita firman Tuhan. Yuk, adik-adik yang manis, duduk tenang, persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Setelah itu ya, yuk, sudah siap? Kita mau berdoa. Tangannya dilipat, duduk tenang ya. Yuk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar, kami hendak mendengar cerita firman Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, agar kami boleh mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Ada yang masih ingat kemarin cerita tentang apa ya? Halo. Cerita apa? Tentang Yakub dan Esau. Begitu. Yakub membeli hak kesulungan Esau dengan semangkuk sup kacang merah. Nah, hari ini ceritanya berlanjut. Nah, ketika Esau tahu dia telah ditipu oleh Yakub, marah dia. Dia mencari adiknya karena dia marah. Dia mau pukul adiknya. Nah, ibunya, Ibu Ribka ini tahu kalau kakaknya Yakub ini marah. Dia bilang kepada Yakub, sekarang kamu larilah terlebih dahulu, pergi dari rumah terlebih dahulu, pergi ke tempat Pak Demu di Nahor sana. Pak D-nya kemarin namanya siapa ya, kakaknya Ribka ya? Laban. Ya, pergi ke Laban, pergi ke sana. Akhirnya pergilah Bapak Yakub ini. Dia pergi sendiri karena dia lari dari kemah ibunya. Nah, pergi. Sampai di kota itu, sampai di kota Nahor itu, dia berada di tepi sumur. Menunggu. Belum tahu ini rumahnya saudaranya, rumahnya Pak D-nya yang sebelah mana, belum tahu. Nah, ketemu sama 3 penggembala domba. Ditanya,
kamu dari mana? Dari Haran, dari Nahor. Oh, aku adalah kerabat dari Laban. Adakah orangnya di sana? Oh, ada. Oh, itu ada anaknya perempuan datang sedang mengembala domba. Ternyata ada anak perempuan dari Pak D-nya ini. Namanya Rahel. Begitu Bapak Yakub ini melihat Rahel. Rahel ini gadis cantik, gadis yang manis. Nah, dia timbul suka dalam hatinya. Nah, akhirnya dia pergi ke rumah Bapak Laban. Nah, di sana dia bercerita tentang ibunya, bapaknya, kakaknya. Nah, dia lari, disuruh ibunya ke sini, dia bilang gitu. Nah, akhirnya diterima oleh Bapak Laban. Nah, karena dia suka sama Rahel, Bapak Yakub ini bilang, aku suka sama Rahel, bolehkah aku menikah dengan Rahel? Bapak Laban, boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu harus kerja 7 tahun dulu kepadaku mengembalakan domba. Nah, setelah 7 tahun, Bapak Yakub ini senang mau menikah dengan Rahel. Padahal Rahel ini punya kakak satu namanya Lea. Nah, ternyata yang dinikahkan itu bukan Rahel, yang dinikahkan sama Bapak Yakub itu Lea dulu. Mukanya ditutup, nggak tahu. Nah, akhirnya begitu pagi kelihatan, loh kok bukan Rahel, Lea ini namanya. Aku dibohongi sama Pak Deku. Nah, suruh kerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapat istri Rahel. Nah, setelah kerja 7 tahun, akhirnya Bapak Yakub sekarang punya 2 istri. Siapa tadi? Lea sama Rahel. Nah, dia hidup di situ. Terus Tuhan memberkati dengan anak. Nah, akhirnya Bapak Yakub ini punya 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 12 laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, namanya ada yang Ruben, nomor 1, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, yang nomor 11 sama 12 ini anaknya Ibu Rahel. Dia istri yang paling dicintai sama Bapak Yakub. Makanya ini Yusuf ini begitu disayang sama Bapak Yakub. Ketika temannya, kakak-kakaknya tidak dibelikan baju, si Yusuf ini yang anak nomor 11 nih dibelikan baju yang maha indah. Kakak-kakaknya nggak dikasih. Nah, suatu hari Yusuf yang anak manis ini, dia paling ganteng. Anak manis ini bermimpi, dia ada di ladang, dia baru mengikat berkas gandum, diikat. Terus tiba-tiba 11 berkas saudara laki-lakinya ini tunduk kepada berkasnya gandumnya Yusuf. Mimpi ini dalam mimpi. Akhirnya dia cerita ke kakak-kakaknya, aku tadi malam bermimpi di ladang gandum, berkas kalian semua nih 11 nih tunduk sama berkasku. Wah, tambah marah kakaknya. Kakaknya sudah iri hati, sudah marah. Karena apa? Karena kan Yusuf paling disayang dari semua anak-anak Bapak Yakub ini. Nah, tambah marah. Terus mimpi lagi malamnya. Ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang sujud di hadapan Yusuf. Akhirnya tambah marah kakaknya. Kakaknya ini tinggalnya di padang, suruh mengembalakan domba. Kalau Yusuf ini
suruh tinggal di rumah aja. Nah, suatu hari Bapak Yakub ini bilang, sekarang kamu tengoklah kakak-kakakmu di padang. Begitu tiba, karena kakak-kakaknya iri hati dan marah, Yusuf ini mau dibunuh. Karena benci kakaknya tuh. Tuh, lihat tuh tukang pemimpi tuh, tukang mimpi datang. Ayo kita bunuh. Nah, kakaknya yang nomor 1, Ruben, bilang jangan dibunuh, jangan apa-apakan Yusuf, ambil aja jubahnya yang paling indah itu, masukkan anaknya di sumur yang kering, bilang gitu. Karena pikirnya Ruben, nanti kalau adik-adikku pergi, aku mau ambil Yusuf lagi, mau kuserahkan kepada bapakku lagi. Nah, terus begitu kakak-kakaknya ini lagi makan, Yusufnya sudah dimasukkan ke dalam sumur kering. Ada rombongan lewat, naik onta banyaknya. Ternyata ini orang Median. Dia mau berjualan ke negeri Mesir, ke tanah Mesir. Dia mau pergi ke sana. Akhirnya dipanggil, Pak, mau membeli budak apa tidak? Akhirnya Yusuf ini diambil sama kakak-kakaknya dari sumur yang kering, mau dijual kepada orang-orang Midian, dijual sebagai budak. Ya udah kan, kakaknya yang nomor 4 namanya Yehuda bilang, jangan dibunuh, lebih baik kita jual saja. Dia kan adik kita, jangan disakiti, jangan, tapi cukup dijual saja sebagai budak. Nah, akhirnya dijual dengan harga 20 sikal perak. Nah, begitu Yusuf diserahkan ke saudagar orang Median ini, Ruben menangis mencari adiknya. Adiknya kan nggak ada, dalam sumur dilihat-lihat nggak ada. Ternyata sudah dijual. Nah, untuk menggelabui, untuk membohongi Bapak Yakub, tidak mungkin. Kakak-kakaknya bilang, anakmu yang namanya Yusuf telah aku jual. Ya, bisa meninggal nanti, kaget bapaknya. Akhirnya mereka ambil jubah maha indah ini, dicelupkan ke darah kambing domba. Nah, dia beleh kambing domba, ada darahnya, dicelupkan di situ. Diberikan bajunya Yusuf ini, diberikan kepada Bapak Yakub. Pak Yakub, bener apa enggak ini baju anakmu? Wah, akhirnya nangis adik-adik. Begitu anak yang paling dikasih dibilang mati, diterkam harimau, dia menangis sangat sedih. Padahal tadi apa ya, Yusufnya dijual sebagai budak. Nah, sekarang beralih lagi nih ceritanya ke Yusufnya. Begitu dia sampai ke negeri Mesir, dia mau dijual lagi, dibeli oleh kepala pengawal raja. Nah, ini pegawai raja yang mengepalai pengawal tentara-tentara, kalau sekarang jenderal ya. Ini dibeli oleh Bapak Potifar, orang Mesir. Nah, dibeli sebagai budak. Dia tinggal di rumah Bapak Potifar. Kalau budak itu apa ya? Budak itu kalau sudah dibeli, dia harus bekerja, tidak dikasih upah, tidak boleh kemana-mana selain apa kata tuannya. Jadi harus manut, harus tunduk kepada tuannya. Nah, Yusuf ini juga begitu, dia harus manut, dia harus tunduk kepada Bapak Potifar. Nah, sampai di sini dulu. Besok kita berlanjut ceritanya. Nah, kita mau menghafal ayat mas kita pada minggu pagi ini dari Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang
Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Seperti tadi ada 12 anak laki-laki dari Bapak Yakub. Mereka seharusnya saling mengasihi, tetapi karena iri hati, karena dia marah kakak-kakaknya, punya niatan yang tidak baik, niatan untuk membunuh. Tetapi Tuhan punya rencana di kehidupan Yusuf dan di kehidupan kakak-kakaknya. Nah, rencananya Tuhan itu apa ya? Nah, kita mau minggu depan kita mau tahu rencana Tuhan yang bagaimana, yang Tuhan sudah sediakan untuk Yusuf. Ya, kita mau bersyukur, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang ke-12 anak dari Bapak Yakub. Mereka ada yang marah, ada yang iri hati terhadap saudaranya. Kami boleh belajar untuk kami saling mengasihi terhadap kakak dan adik kami. Ajar kami untuk saling mengasihi dan mencintai saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana kami boleh belajar saling memiliki seorang dengan yang lain di antara orang-orang di rumah kami. Terima kasih. Engkau memberkati Papa, Mama kami, Engkau memberkati adik kakak kami, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.